Σε παρακαλώ την άλλη εβδομάδα να... Hai gengs, welcome back to Sempuras. Nah kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Dogtooth atau Gigi Anjing. Nah film Dogtooth ini dirilis di Perancis tahun 2009 lalu. Film ini menceritakan sebuah keluarga aneh yang mengisolasi anak-anak mereka dari dunia luar, bahkan tidak dikenalkan dengan TV atau radio. Jadi benar-benar hanya mereka di dalam rumah tersebut. Nah gimana kelanjutan ceritanya? Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Celanamu terlalu transparan. Film ini diawali dengan 3 orang manusia yang sedang mendengarkan sebuah tape recorder yang isinya pelajaran kosakata baru yang sedang mereka pelajari. Tapi anehnya kosakata di dalam tape recorder tersebut benar-benar berbeda artinya dengan yang biasa kita dengarkan atau yang biasa orang pahami. Seperti kata laut artinya sofa, kata pelacur artinya lampu ruangan yang besar, telepon artinya garam, kalau tamasya artinya bahan material yang tahan lama. Nah, suara di dalam rekaman tersebut adalah suara ibunya ketiga orang ini. Pria ini adalah anak kedua, wanita ini adalah anak pertama, dan yang ini adalah anak ketiga. Nah, ketiga orang ini dikurung orang tua mereka dari kecil sampai sebesar ini. Dan parahnya lagi, ketiga orang ini tidak diberikan nama oleh orang tua mereka. Dan parahnya lagi nih, mereka tidak dikenalkan dengan yang namanya TV atau radio. Jadi, semua pengetahuan mereka hanya sesuai dengan apa yang diajarkan kedua orang tua mereka. Selanjutnya, wanita ini bernama Christina. Ia adalah seorang security di sebuah perusahaan tempat orang tua ketiga anak tadi bekerja. Ia diajak pergi ke rumah ketiga anak tadi dengan mata harus ditutup agar lokasi rumah tersebut tidak diketahui orang lain. Nah, Christina ini dibayar untuk jadi wanita penghibur atau PSK buat si anak laki-laki tadi. Ia diajak sekali 2 minggu sekedar untuk bercinta dengan si anak tadi, tanpa bicara dan tanpa pemanasan. Jadi hanya sekedar ngewe aja. Dan setelah itu pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, keluarga aneh ini makan malam bersama. Mereka mempunyai tradisi harus menggunakan pakaian yang rapi setiap makan malam. Nah, pada saat makan malam ini, si ayah memberikan penghargaan atau hadiah pada si anak laki-laki karena memiliki stiker yang banyak. Nah, yang memiliki stiker yang terbanyak boleh request hadiah. Dan si anak laki-laki ini meminta nonton video. Dan di video tersebut isinya hanya mereka berlima. Kedua orang tua ini mendidik anak-anak mereka dengan cara yang aneh. Mereka menyuruh anak-anak ini untuk saling berkompetisi, seperti lomba menahan nafas dalam air atau lomba menemukan benda dengan mata tertutup. Dan yang menang akan diberikan hadiah yang berupa stiker. Dan stiker inilah yang dikumpulkan oleh ketiga anak tadi. Si anak bungsu ini adalah yang paling pintar di bidang medis atau kesehatan, yang hanya bermodalkan membaca buku. Kalau si wanita ini atau si anak pertama adalah yang paling bandel karena ia sedikit tomboy. Suatu hari, si anak pertama mengalami sakit perut. Nah, si anak bungsu bisa mengobati hanya dengan memeriksa dengan cara menekan perut kakaknya. Si ayah sebenarnya adalah seorang manusia normal, begitu juga istrinya. Dan bahkan si ayah adalah seorang bos di sebuah perusahaan besar. Tapi entah apa yang ada di pikiran si pria ini, ia membesarkan ketiga anaknya dengan cara yang aneh. Ia melarang anak-anaknya keluar dari pagar rumah karena banyak makhluk buas di luar pagar rumah mereka. Dan juga ia mengatakan anak-anaknya belum memiliki kemampuan untuk menghadapi sang pemangsa di luar sana. Udah kayak film zombie aja ya. Dan anehnya, si istri pun sama isi kepalanya dengan si suami. Ia pun ikut serta menjalankan apa yang disuruh suaminya. Padahal ia adalah seorang wanita normal sebelum bertemu dengan suaminya. Dan juga ia adalah seorang mantan atlet, tapi bisa ikut-ikutan blow on seperti suaminya. Suatu hari, si ayah pergi ke sebuah tempat pelatihan anjing.
Ia melatih anjingnya agar bisa patuh dan bisa diperintah di tempat tersebut. Nah, blow on-nya lagi nih. Kedua orang tua ini mengatakan kalau anjing tersebut adalah anak bungsu mereka atau anak keempat yang lahir dari rahim si istri. Jadi, ketiga anak tadi sudah menganggap anjing tersebut adalah adik bungsu mereka. Tapi, karena si anjing tersebut susah untuk dilatih, si ayah pun akhirnya membuang si anjing dan menceritakan pada anak-anaknya kalau si anjing diserang dan dimakan oleh seekor kucing di luar sana. Dan setelah itu, mereka pun mengadakan upacara kematian untuk si anjing dengan cara menggonggong bersama-sama dan diikuti oleh si istri yang kehilangan anak keempatnya. Kan blow on. Suatu hari, si ayah kembali membawa si wanita security atau si Christina ke rumahnya. Seperti biasa, dengan mata harus tertutup. Nah, saat si Christina ini sedang berduaan dengan si anak laki-laki, ia meminta si anak laki-laki untuk menjilati serabi legitnya atau vaginanya. Tapi si anak laki-laki yang baru pertama kali mendengar hal tersebut dan juga belum pernah nonton bokep, si anak laki-laki menolak menjilati serabi legitnya si wanita security, dan mereka pun akhirnya melanjutkan bercocok tanam tanpa ada pemanasan dan saling menjilati. Setelah selesai bercinta dengan si anak laki-laki, si wanita security ini datang menyapa si anak pertama. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang. Dan di perbincangan tersebut, si wanita security ini mengatakan kalau ia memiliki sebuah bando yang bisa menyala di kala gelap atau glow in the dark. Dan si anak pertama tertarik dengan bando tersebut. Nah, karena si wanita security ini masih sange dan kepikiran ingin serabinya dijilat, ia pun menawarkan akan memberikan bando tersebut asalkan si anak pertama mau menjilati apamnya si wanita security ini. Dan karena si anak pertama ini tidak tahu maksud dan tujuan menjilati sebuah serabi, ia pun dengan polosnya menjilati serabinya si wanita security. Dan setelah itu, ia pun diberi sebuah bando yang glow in the dark. Setelah itu, si anak pertama sedang berbincang-bincang dengan si anak bungsu. Ia mengatakan kalau ia punya sebuah bando yang bisa menyala di kala gelap. Nah, mendengar hal tersebut, si anak bungsu pun tertarik. Nah, si anak pertama menawarkan akan memberikan bando tersebut asalkan si anak bungsu mau menjilatinya. Nah, ia pun meminta si anak bungsu menjilati bahunya. Awalnya cuma bahu. Dan si anak bungsu pun mulai menjilati bahu si anak pertama untuk sebuah bando. Selanjutnya, si ayah mengadakan sebuah kompetisi untuk ketiga anaknya. Mereka disuruh menahan nafas di dalam air dan yang menang akan diberikan sebuah stiker. Dan setelah itu, ia pun memberikan sebuah hadiah rebutan berupa sebuah pesawat mainan yang pura-puranya adalah sebuah pesawat asli lewat yang jatuh di pekarangan rumah mereka dan diperebutkan ketiga anaknya. Beberapa hari setelah itu, si wanita security kembali dibawa ke rumah untuk bercinta dengan si anak laki-laki. Dan kembali, ia meminta si anak laki-laki untuk menjilati serabinya. Tapi si anak laki-laki masih menolak. Dan karena masih kepikiran ingin dijilat, ia pun mendatangi si anak pertama dengan sebuah hadiah minyak rambut agar si anak pertama mau menjilati serabinya. Nah, tapi si anak pertama menolak karena ia tak tertarik dengan minyak rambut tersebut. Si anak pertama meminta sebuah kaset video yang ada di tas wanita security ini. Dan karena wanita security ini diancam akan dilaporkan pada si ayah, ia pun terpaksa memberikan kaset video tersebut. Dan akhirnya serabinya dijilati oleh si anak pertama. Sayang nih, kalau tak gue tampilin full bakalan di take down YouTube nih. Pada malam harinya, si anak pertama memutar kaset video milik si wanita security tadi. Setelah menonton video tersebut, ia pun mulai mempraktekkan adegan-adegan di film yang ia tonton. Dan juga ia mengulangi setiap percakapan yang ada di film tersebut. Nah, karena merasa terganggu, si anak laki-laki dan si anak bungsu menceritakan semuanya pada si ayah. Dan akhirnya si anak pertama dihukum dengan cara kepalanya dipukul dengan kaset tersebut. Sadis hukumannya. Setelah itu, karena merasa anaknya diberikan pengaruh buruk oleh si wanita security, si ayah pun mendatangi rumahnya si wanita security ini dan memukulinya di rumah tersebut. Dan setelah itu, ia memecat si wanita security dan tidak lagi membawanya ke rumah untuk bercinta dengan si anak laki-laki. Setelah si wanita security dipecat, si ayah mulai bingung bagaimana si anak laki-laki bisa bercinta. Nah, si ayah dan si ibu memutuskan agar anak laki-lakinya memilih salah satu dari kedua anak perempuannya,
Ya, kakak adik bercocok tanam alias bercinta. Karena si ayah tidak mempercayai lagi orang-orang dari luar keluarganya setelah kasus si wanita security. Setelah itu, si anak laki-laki akhirnya disuruh memilih salah satu di antara kakak dan adiknya. Ia pun memilih dengan cara meraba susu dan pantat kedua gadis ini dengan mata tertutup. Ya, biar berasa kali ya. Dan akhirnya si anak laki-laki memilih kakaknya untuk ia setubuhi alias kakak kandungnya. Dan setelah itu si anak pertama pun mulai didandani oleh si ibu dan diantarkan ke kamar si anak laki-laki. Dan di kamar tersebut si anak laki-laki mulai menelanjangi kakaknya. Dan mereka pun akhirnya bercinta atas perintah kedua orang tua mereka. Selanjutnya, keluarga aneh ini memiliki pemikiran manusia itu telah mampu dan bisa keluar dari pagar rumah kalau gigi taringnya telah copot. Jadi kalau gigi taringnya telah copot, mereka harus meninggalkan rumah dan mulai bertahan hidup di luar sana. Μάτι είναι μουνί. Μπα. Και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Suatu hari, kedua orang tua ini merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Mereka pun mengadakan sebuah pesta yang dihadiri semua anggota keluarga, yang isinya hanya mereka berlima. Dua orang anak perempuan bertugas sebagai penari dan diiringi oleh si anak laki-laki yang bermain gitar. Tapi karena si anak bungsu kelelahan, tarian pun dilanjutkan oleh si anak pertama dengan tarian jingkrak-jingkrak yang gak jelas sampai ia disuruh berhenti oleh si ibu. Selesai pesta, si anak pertama yang terpengaruh setelah menonton video film action, ia pun memutuskan mencabut gigi taringnya dengan cara dipukul dengan sebuah barbel kecil sampai giginya patah dan berdarah-darah. Dan setelah sukses mencabut giginya, ia pun memutuskan pergi meninggalkan rumah karena merasa telah dewasa. Si anak pertama pun pergi diam-diam keluar rumah dan langsung sembunyi di dalam bagasi mobil ayahnya. Jadi ketika si ayah keluar, ia bisa pergi tanpa ketahuan. Setelah itu, si anak bungsu membangunkan ayahnya dengan cara menjilati dada si ayah karena ia ingin meminta tombak penangkap ikan milik si ayah. Tapi si ayah tak menghiraukan permintaan tersebut dan pergi meninggalkannya ke toilet. Nah, ketika di toilet, si ayah mendapati darah berserakan di wastafel dan terdapat patahan gigi di wastafel tersebut. Si ayah pun langsung bergegas mencari si anak pertama karena hanya anak pertama yang paling bandel. Nah, anak-anak yang lain sibuk menggonggong seperti anjing sambil berteriak-teriak memanggil si anak pertama. Dan blow on-nya lagi nih, si ibu ikut-ikutan menggonggong bersama dengan anak-anaknya. Setelah semalaman mencari, si ayah pun tak berhasil menemukan si anak pertama. Dan keesokan harinya, si ayah pun pergi bekerja. Dan tanpa ia ketahui, si anak pertama masih bersembunyi di dalam bagasi mobil. Dan setelah itu, film ini tamat. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Dogtooth atau Gigi Anjing. Gimana, gokil kan filmnya? Saudara kandung saling bercinta disuruh orang tua mereka. Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you. Na na na. Celanamu terlalu transparan.